Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ankarus Dewan dari kelas 10. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali materi kelompok 3 yang berjudul Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Dari kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Islam hingga strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Mungkin jika diringkas, kelompok ini menjelaskan tentang kota Madinah. Dulunya diberi nama Yathrib. Kota ini subur dan makmur karena tanahnya cocok untuk pertanian, terutama anggur dan kurma. Masyarakatnya hidup dalam kelompok-kelompok suku dan memiliki latar belakang agama serta budaya yang beragam, sehingga kehidupan sosial di Madinah bersifat heterogen. Penduduk Madinah terbagi menjadi 3 golongan besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi dan kaum musyrik. Suku Aus dan Khazraj adalah 2 suku Arab besar yang sering terlibat peperangan panjang akibat provokasi dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi sendiri terkenal pandai dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian. Namun mereka bersifat sombong serta merasa lebih tinggi dibanding bangsa Arab lainnya. Sementara itu kaum musyrik merupakan kelompok penyembah berhala yang jumlahnya hanya sedikit dan tidak memiliki pengaruh besar dalam Madinah. Sebelum datangnya Islam, kehidupan masyarakat Madinah banyaknya pertikaian, riba, adu domba, dan perang antar suku. Meskipun kota ini memiliki potensi besar karena kesuburan tanah dan hasil pertaniannya yang melimpah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau melakukan berbagai langkah strategis untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan musyawarah umat. Beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar tercipta persatuan dan saling tolong-menolong. Selain itu, Rasulullah menyusun piagam Madinah sebagai dasar hukum dan pedoman hidup bersama antara umat Islam dan non-Islam agar tercipta keadilan dan perdamaian. Melalui dakwahnya, Rasulullah menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar pun terjadi. Masyarakat Madinah yang sebelumnya penuh konflik dan perpecahan berubah menjadi masyarakat yang damai, bersatu, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian penilaian saya untuk kelompok 3 ada beberapa kelebihan. Pertama, isi materinya padat, jelas, dan mudah untuk dipahami, serta urutan penyampaian tersebut sesuai dengan materinya. Kemudian yang kedua, media presentasinya juga menarik, tampilannya simpel, jadi materinya enak dan mudah untuk dilihat dan dibaca. Dan mungkin saat penjelasannya sedikit kaku, tapi secara keseluruhan kelompok 3 ini menyampaikan presentasinya dengan cukup baik. Materinya berhasil membuat para pembaca dan pendengar menjadi lebih mengerti dari kebudayaan dan kondisi Madinah sebelum Islam dan proses strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Mungkin sekian dari penyampaian dari penilaian saya. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.